nangis. Merasa ada ibu dari dulu ini aja. Sedih, saya bilang, ya Allah, kapan saya bisa ngebahagiain orang tua saya? Saya nggak kuat hidup seperti ini terus. Saya pengen lihat ibu saya itu bahagia. Nenek, sayang. Tak pernah tercetus dalam benak Juarsih. Di hari tuanya, ia masih harus membanting tulang berkeliling kampung berjualan sayur. Fisiknya tak lagi sekuat dulu. Beragam sayuran yang ia bawa ini tak jarang membuatnya didera rasa sakit yang hebat, mulai leher sampai pinggang. Namun, kondisi ekonomi yang sulit membuat nenek Juarsih harus tetap menjajakan sayur setiap hari. Tepat pukul 6 pagi, wanita yang akrab disapa Nenek Juju oleh para pelanggannya ini mulai berjualan. Ia bergegas menuju Pasar Pejuang, Kota Bekasi, tidak jauh dari kediamannya. Pagi ini Nenek Juju membawa uang Rp100.000 untuk membeli beberapa jenis sayuran. Jenis dan banyaknya sayur yang ia beli tak pernah sama setiap hari, tergantung kondisi keuangan. Bila uang yang diperoleh pada hari sebelumnya lebih banyak, nenek bisa membeli beberapa jenis sayuran seperti hari ini. Namun, bila penjualan sedang lesu, biasanya nenek hanya membeli beberapa ikat sayur. Seluruh sayuran ia letakkan di tampah usang yang sudah menemaninya berjualan selama bertahun-tahun. Biasanya, nenek mengambil untung Rp500-Rp1.000 untuk setiap ikat sayur yang ia jual. Nenek Juju sudah berdagang sayuran sejak masih muda. Sebelum 2013, nenek menjajakan sayuran di kampung halamannya di Sukabumi, Jawa Barat. Masalah keluarga memaksanya angkat kaki dari kampung halaman tercinta dan tinggal menumpang di kediaman anak sematawayangnya di Kota Bekasi, Jawa Barat. Suka nangis. Merasa ada ibu dari dulu ini aja. Berjualan sayur di perkotaan, rata-rata keuntungan Juarsih hanya Rp10-Rp20.000 per hari. Kasihan kalau pagi ngetem di sini tuh. Jadi pagi mangkal di sini, terus beberes, ibu sambil beli tempenya, beli cabe gitu. Nenek, sayang. Nenek Juju berjalan kaki hingga belasan kilometer setiap hari. Dengan langkah tertatih sambil menahan beban di leher dan kedua kakinya, ia berharap pembeli akan banyak hari ini. Tetapi ia tak ingin memaksa fisiknya. 3 tahun yang lalu, penyakit asma nenek kambuh saat berjualan dan membuatnya nyaris tak sadarkan diri. Kalau kehujanan kakinya dingin, badannya dingin, penyakitnya enggak. Asma jadinya suka duduk, kemarin juga duduk tuh. Hujan, terus kan jualan sayur, pas baru keluar dari pasar, terus nyesek, nunggu di yang tukang warung, udah gitu lupa ngebawa air, langsung sesek dianterin sama orang ke rumah ke sini karena sesak asmanya nggak henti-henti. Iya, sampai keringatan katanya, asmanya keringatan sampai keluar keringat, sampai si ibunya sampai nggak bisa ngomong. Sekali lagi. Jam menunjukkan pukul 9 pagi. Setelah 2 jam berkeliling, dagangan nenek masih banyak tersisa. Agar tetap mampu berjualan setidaknya sampai siang hari, nenek menepi untuk sekedar memijat bagian leher yang terasa nyeri. Suka udah dulu nggak bisa kayak ditahan orang. Kan sama dipijitin sama orang, ada yang kasihan, dikasih minum, dikasih obat, udah. Awan tipis di langit perlahan-lahan menebal. Nenek berharap hujan tak turun pagi ini. Ia masih merasa trauma jika teringat musibah yang menimpanya setahun yang lalu. Dan dari
Dari sini kan hujan pagi berangkat dari rumah, gerimis. Itu mungkin ada mobil yang buru-buru juga kan masih gelap ya, namanya hujan kan nggak kelihatan. Terus kan di tampannya itu kan penuh sayuran. Pas mobil lewat kesenggol udah tumpah semuanya, hancur. Tahunya, tempenya belah, tahunya hancur. Terus ya emak gak jadi jualan, dibawa pulang ke sini. Sisa jualannya dibawa lagi tahunya. Daripada kan kebuang mubazir, mending saya masak. Oke. Hasil penjualannya menjelang siang hari membuat senyum di bibir nenek mereka. Sebagian pembeli tidak mengambil uang kembalian dan memberikannya kepada nenek. Nih. Cucu berapa, Bu? Ya, cucu 8. Ketika matahari tepat berada di atas kepala, nenek pun memutuskan pulang, meski masih ada sayuran yang belum laku terjual. Di rumah kontrakan inilah, nenek tinggal bersama anak, menantu, dan cucu tercinta. Sayur-sayuran yang mudah layu dan tak bisa dijual kembali esok hari biasanya diolah untuk disantap bersama-sama. Kasihan, kalau nggak kasihan nggak mungkin. Nggak mungkin teh uang nenek jangan ada yang aku jam. Nggak punya sabun, nggak ada untuk nggak minum, nggak ada dia untuk itu cucu saya. Siapa yang ngasih itu nenek? Banyak dia nenek nggak boleh. Sang anak dan menantu juga hidup dalam kesulitan ekonomi. Mereka terkadang meminta bantuan kepada Juarsih. Saya cuma bisa berdoa semoga ibu saya tuh bisa diam di rumah, biar saya yang kerja, biar saya yang cari nafkah. Kasihan ibu saya tiap hari jualan terus pulang jualan. Ibu saya suka ngap, pengen ibu saya tuh diam duduk gitu nungguin cucu, biar saya yang kerja mencari nafkah. Pengen seperti itu sih. Ibu dan anak ini pernah terpaksa menjual beberapa barang untuk sekedar membeli beras dan susu untuk sang cucu. Walaupun hidup berkekurangan, bagi nenek Juarsih dan Yulia, ini masih lebih baik ketimbang menetap di kampung halaman. Di hari tuanya, doa dan harap nenek sederhana saja, yakni agar Yang Maha Kuasa senantiasa memberinya kesehatan agar ia tetap bisa mencari nafkah. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Bekasi, Jawa Barat.